Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita komunikasi interpersonal dengan topik moderator dan presentasi. Moderator adalah pengatur dan pengarah jalannya diskusi dengan peserta lainnya. Tugas seorang moderator adalah mengatur dan memberi arahan kepada peserta lainnya. Moderator juga bisa disebut sebagai pemimpin diskusi. Moderator adalah seseorang yang bertugas untuk memoderisasi dan mengawasi jalannya lalu lintas posting di forum yang menjadi tanggung jawabnya. Tujuan utamanya adalah agar forum diskusi dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topik serta berlangsung secara kondusif. Tugas dan tanggung jawab moderator pertama adalah mengawal dan mengawasi jalannya lalu lintas posting di forum yang menjadi tanggung jawabnya agar berjalan sesuai dengan topik diskusi. Moderator harus dapat menciptakan ide atau topik lebih menarik agar forum diskusi yang menjadi tanggung jawabnya menjadi lebih hidup dan dinamis. Yang ketiga adalah memberi penjelasan dan bimbingan terhadap peserta diskusi yang belum memahami topik diskusi. Yang keempat adalah memberi peringatan kepada peserta diskusi jika arah pembicaraan diskusi dirasa sudah melenceng jauh dari topik bahasannya atau out of topic. Yang kelima, melakukan tindakan menyortir, menghapus, memindahkan, mengunci, membuka maupun memecah topik tertentu jika diperlukan agar jalannya diskusi lebih fokus dan kondusif. Selanjutnya, memberikan peringatan kepada peserta diskusi yang dianggap menyalahi peraturan atau dianggap mengganggu, mengacaukan, atau berpotensi menimbulkan hal-hal yang merugikan forum dengan bahasa yang baik dan sopan, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan. Langkah-langkah moderator yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, ucapkan selamat datang kepada peserta. Yang ketiga, uraian singkat latar belakang dan tujuan diskusi, seminar atau presentasi. Yang keempat, perkenalan penyaji atau presenter dan tema presentasi. Yang kelima, penentuan waktu dan mekanisme tanya jawab. Selanjutnya, mengundang pembicara atau penyaji atau presenter menyajikan materi atau presentasi. Rangkuman umum inti presentasi penyaji, mengundang pendengar atau peserta untuk bertanya. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada penyaji atau presenter dan pendengar atau peserta. Moderator menutup diskusi seminar atau presentasi. Selanjutnya, presentasi. Kita akan bahas di sini tentang presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi itu merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi atau politik. Presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Secara garis besar, presentasi dirancang untuk menjual atau to sell, untuk menjelaskan atau to explain, atau memotivasi atau motivate. Presentasi, tujuan presentasi dapat dikelompokkan pertama adalah untuk mempertunjukkan dengan memberikan layanan misalnya tentang produk tentang sistem, untuk membentuk misalnya citra atau strategi, untuk menghibur itu adalah kolega atau orang luar, untuk menjual misalnya konsep, produk atau ide, untuk mewakili misalnya kelompok, perusahaan, departemen, dan untuk mempromosikan misalnya sikap atau cara bekerja, dan untuk mengusulkan misalnya penyelesaian atau konsep baru. Presentasi, dari tujuan presentasi oral atau lisan tersebut tujuan presentasi ada 3 tujuan utama, yaitu adalah presentasi informatif atau informative presentation. Itu adalah presentasi yang bertujuan untuk menginformasikan atau memberitahukan
Yang kedua adalah presentasi persuasif atau persuasive presentation. Ini maksudnya adalah presentasi yang bertujuan untuk memotivasi audiens untuk melakukan atau percaya terhadap sesuatu. Yang ketiga adalah goodwill presentation. Itu adalah presentasi untuk menghibur dan mengesahkan atau validate komitmen audiens kepada tujuan organisasi. Misalnya, setelah pidato, makan malam, audiens menginginkan misalnya untuk dihibur. Presentasi. Agar proses presentasi berjalan dengan terencana, terarah, dan teratur, ya, tahapan yang harus dilalui adalah pertama harus buat planning dulu. Selanjutnya kita delivering, handling, dan terakhir adalah closing. Planning di sini adalah ya, kita bertujuan untuk membuat understanding audience atau memahami pendengar. Ya, informasi misalnya informasi profil audiens yang berguna antara lain misalnya knowledge atau tingkat pengetahuan, expertise-nya atau keahliannya, experience atau pengalamannya, ya, prejudice-nya dan attitude-nya, praduga dan sikap, ya, need, kebutuhan dan keinginan dari audiens atau pendengar. Selanjutnya kita harus menentukan tujuan presentasi. Ya, selanjutnya kita berusaha menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan, ya, atau message to be delivered. Selanjutnya, pada saat kita presentasi, kita harus menyiapkan perlengkapan presentasi dan kita harus juga presentation room, ya, jadi room yang akan kita gunakan untuk presentasi. Delivering presentation atau menyampaikan presentasi, ya, pertama harus ada opening atau pembukaan. Kita berusaha menarik perhatian positif dari audiens. Selanjutnya ada message atau pesan. Itu menyatakan pesan pembicara secara jelas. Yang ketiga adalah evidence, bukti. Yaitu mengiring audiens, ya, menghargai pembicara, mempercayai pembicara, dan meyakini kredibilitas pembicara. Selanjutnya adalah closing atau penutup atau kesimpulan, yaitu memberikan kesan positif yang akan terus diingat oleh audiens, mengajak audiens mengikuti apa yang pembicara inginkan, serta menyimpulkan hal-hal penting selama presentasi. Handling question and answer atau menangani sesi tanya-jawab dilakukan setelah presentasi selesai. Beberapa manfaat dari sesi tanya-jawab adalah, pertama adalah memperjelas pesan presentasi. Yang kedua, memperkuat pokok-pokok bahasa. Yang ketiga, kesempatan bagi pembicara untuk menambah bukti dan contoh. Yang keempat, mendorong timbulnya interaksi antara pembicara dan audiens. Di sisi lain, sesi tanya-jawab memiliki beberapa tantangan dan risiko tersendiri, sehingga sesi ini cukup menakutkan bagi para pembicara pemula. Ya, beberapa risiko tersebut adalah kemungkinan ada pertanyaan yang sulit dia jawab. Seorang audiens bisa saja mendominasi diskusi, ya, batasan waktu sering sekali menyulitkan, ya, untuk ditaati. Dan pendengar lain yang tidak tanggap pada pertanyaan atau jawaban dari pembicara. Ada audiens yang bersikap bermusuhan, ya, tidak sependapat dan bahkan ingin memuji saja. Question and answer, ya, jadi beberapa tips yang dapat membantu pembicara untuk mengurangi risiko pada saat sesi tanya jawab. Pertama adalah batasi waktu sesi tanya jawab. Bantu pendengar untuk langsung ke permasalahan. Jika pembicara tidak bisa menjawab, ada beberapa pilihan yang bisa diterapkan. Pertama, bersikap jujur kepada audiens. Biasanya, audiens akan mengerti dan menghargai hal tersebut. Ya, pembicara dapat menawarkan untuk menyarikan jawabannya. Contoh, pertanyaan Ibu memerlukan data yang akurat. Untuk sementara, saya catat dulu pertanyaan Ibu dan akan segera saya berikan jawaban melalui email. Berikan sumber-sumber yang mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut. Contohnya misalnya, ya, mohon maaf, pertanyaan Bapak sangat detail, saya tidak punya kapasitas untuk menjawabnya. Tapi, saya tahu sumber yang dapat dipercaya untuk menjawab ya, keingintahuan Bapak. Silakan membuka link berikut ini. Nah, kita harus sebutkan nama situsnya, sehingga pendengar atau audiens kita tahu di mana dia akan mencari jawaban yang dia tanyakan. Oke, tanyakan saran dari audiens. Misalnya contoh, pertanyaan saudara sangat menarik. Sayang sekali saya tidak mengetahui pengetahuan sejauh itu tentang masalah ini.
Atau barangkali ada di antara hadirin yang mau memberikan pendapat dan berbagi ilmu dengan kita di sini. Jadi ini juga merupakan salah satu tip ya untuk mengatasi question and answer. Closing presentation atau menutup presentasi. Penutupan suatu presentasi diharapkan dapat memberi tambahan pada kesan pertama yang sudah positif, yang akan diingat ya, yang terus oleh audiens. Cara dan apa yang pembicara ungkapkan pada saat menutup suatu presentasi itu adalah bagian yang tidak kalah penting dari semua bagian presentasi. Bahkan ada yang berpendapat bahwa bagian inilah bagian yang terpenting dari suatu presentasi. Menutup presentasi juga harus mengandung kesimpulan dari tujuan presentasi. Ya, teknik vokal ya. Teknik vokal yang harus diperhatikan oleh seorang pembicara berkaitan dengan teknik vokal misalnya adalah intonasi, yaitu nada bicara harus pas atau tepat, sehingga hadirin dapat menangkap makna dari pembicaraan sesuai dengan yang dimaksud. Dalam bernyanyi saja itu dikenal dengan istilah pitch, yaitu pengambilan nada yang tepat. Yang kedua adalah artikulasi, ya, yaitu pelafalan atau pengungkapan kata demi kata secara benar dan jelas. Contoh, pembicara harus mampu mengucapkan kata dalam bahasa Inggris head, heart, hold, hurt dengan benar. Aksentuasi, yaitu penekanan atau tracing pada kata-kata tertentu yang dianggap penting. Selanjutnya pemenggalan kalimat, yaitu pemenggalan kata yang pas, menjaga kesatuan kalimat, sehingga mendukung makna yang tersurat dan tersirat. Seorang pembicara harus mampu menentukan di mana koma atau jeda yang pas untuk curi napas. Infleksi, yaitu perubahan nada suara. Lagu kalimat dapat diwujudkan dengan intonasi yang tepat, terutama saat jeda atau koma dan saat titik atau akhir kalimat. Suara meninggi saat jeda dan merendah saat titik. Kecepatan atau speed yaitu kecepatan bicara, tempo, ya hendaknya bervariasi. Berdasarkan sebuah riset, kecepatan berbicara dalam bahasa Indonesia adalah 104 sampai 144 kata per menit. Volume suara yaitu keras lemahnya suara. Keras lemahnya suara ini disesuaikan dengan kebutuhan dan suasana. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang baik juga sebagai pertanda bahwa seorang pembawa acara atau pembicara dapat menguasai suasana yang ada, tidak grogi atau menunjukkan kepercayaan diri. Untuk itu, hal yang harus dilakukan adalah melangkah dengan tenang dan yakin. Cari tempat berdiri yang tepat di posisi yang dapat dilihat semua orang sebanyak mungkin. Berdiri tegak, jangan membungkuk, bersandar di dinding atau meja, jangan berdiri miring. Berikut ini adalah sikap berdiri yang kurang baik. Berdiri dengan kaki sebelah, berdiri dengan kaki yang terlalu rapat, berdiri dengan kaki yang terlalu terbuka, berdiri loyo atau kaku, berdiri dengan kurang seimbang, bersandar pada mimbar, menggoyang-goyangkan badan yang tidak perlu, berdiri dengan tidak tenang, berdiri terlalu santai atau rileks. Bahasa tubuh yang lain misalnya melakukan kontak mata kepada audiens atau pendengar, berikan mimik wajah atau ekspresi wajah yang sesuai dengan pembicaraan yang sedang diungkapkan. Mimik wajah yang kurang baik ya adalah tertawa yang dibuat-buat, dahi yang selalu berkerut, tersenyum terus-menerus, tersenyum tapi tidak ada yang lucu, muka selalu masam atau cemberut, sikap gugup. Berikut ini adalah gerakan anggota badan yang kurang baik yang harus dihindari pembicara. Ya, pertama adalah selalu menggerak-gerakkan bagian-bagian tertentu. Ya, gerakan yang canggung, kaku dan berdiri terpaku, menggaruk-garuk telinga atau kepala, merogoh-rogoh saku, memainkan pensil atau pulpen, memegang-megang kerah baju, mengelus atau menyimak rambut, ya, menyimak rambut terus-menerus. Berbicara dengan melihat teks yang terus-menerus ini akan membosankan audiens kita atau pendengar kita. Terlalu banyak melangkah atau berjalan, mondar-mandir atau sebaiknya terpaku di suatu tempat, mengulang-ulang gerakan yang sama,
memasukkan tangan ke dalam saku, memainkan kalung, koin, pena, atau mikrofon. Tangan ditangkupkan di belakang punggung, lengan disedekapkan, bertolak pinggang, meremas-remas tangan, memindahkan berat badan dari satu kaki ke kaki yang lain, bersandar pada dinding atau bertumpu pada sesuatu, misalnya meja atau kursi, menghalangi sorotan LCD proyektor dengan sering berlalu lalang. Berikut ini merupakan hal-hal yang juga harus diperhatikan oleh seorang pembicara. Makin besar jumlah audiens, makin besar dan lambat gerakan tubuh yang bisa kita lakukan. Tapi kalau audiensnya jumlahnya kecil, lakukan gerakan tubuh ya ala kadarnya saja. Ucapkan setiap kalimat dengan senyum, sehingga suara yang dihasilkan adalah smiling voice. Jangan sekali-kali pembicara membuat joke, tapi pembicara sendiri tertawa terpingkal-pingkal. Jika melemparkan joke, lakukan sedikit pause untuk memberi kesempatan audiens untuk tertawa. Jika dalam opening Anda mengucapkan salam, beri jeda ke beberapa detik untuk memberikan kesempatan audiens menjawabnya. Sekarang bagaimana cara kita mengatasi kegugupan? Penyebab kegugupan atau kecemasan pertama adalah pengalaman yang pertama. Jadi suasananya masih baru, merasa menjadi pusat perhatian, merasa berbeda dan tidak percaya diri, trauma masa lalu, dan perasaan yang tidak siap tampil. Gejala-gejala panik atau gugup atau tertekan itu biasanya seperti detak jantung semakin cepat, lutut gemetar, berkeringat, suara bergetar, pusing, kejang perut atau mual, mata berair, lupa dengan materi. Mudah-mudahan ini tidak ada terjadi pada diri kita jika kita melakukan presentasi nanti. Oke, berikut ini ada beberapa kiat mengatasi kegugupan. Pertama adalah tenangkan diri. Bersikaplah nothing to lose. Ya, kelola. Lakukan visualisasi, perbanyak latihan, berbicaralah dengan lantang dan keras. Lontarkan humor yang wajar. Fokus untuk relax dan move, ya, terus bergerak. Ya, demikian yang bisa Bu Lucy sampaikan materi dari komunikasi interpersonal ini pada hari ini. Mohon maaf dari salah dan kilaf. Ya, assalamualaikum dan